Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Bogor Darussalam Farm. Channel yang membahas tentang integrated farming. Ada peternakannya, ada perkebunannya, ada pertaniannya, ada motivasi kehidupannya, dan juga ada inspirasi bisnisnya. Nah, saat ini kita berada di peternakan kambing domba Bogor Darussalam Farm. Ini adalah kandang kambing kita yang baru selesai kita bangun. Cukup baik hasilnya. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sharing tentang kandang kambing. Jadi di dalam dunia peternakan, khususnya domba atau kambing, minimal ada 5 hal penting yang harus kita kuasai ya. Yang pertama tentang kandang. Kandang itu harus nyaman, kuat, kokoh, karena kita sehari-hari berada di sini. Juga ternak kita, kalau dia nyaman, maka pertumbuhannya akan baik. Jadi harus kandang yang baik menjadi syarat utama. Poin kedua tentang kambingnya, benihnya. Kita cari benih yang baik supaya bisa menjadi bahan untuk produktivitas yang baik. Yang ketiga tentang manajemen pakannya. Yang keempat tentang SOP-nya, sistem operasional prosedurnya. Bagaimana tata kelola kita supaya end-to-end peternakan itu bisa berjalan baik. Dan yang terakhir tentang marketing, bagaimana menghasilkan cuannya, termasuk keuangannya, analisa bisnisnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kandang. Bagaimana kandang kambing domba yang baik. Nah, belajar dari peternakan kita sebelumnya, dan kita ambil beberapa pelajaran dari senior-senior kita, maka kita bangunlah kandang yang seperti ini, yang jauh lebih baik. Jadi minimal teman-teman, ada 3 hal penting yang harus kita penuhi dalam pembangunan kandang yang baik. Yang pertama, pastikan kandang itu kuat, kokoh, dan bahan-bahannya berkualitas supaya bisa long term, bisa bertahan jangka panjang. Dulu pernah kita buat, kita menggunakan sebagian besar dari bambu bahannya. Di dalam perjalanan kita menemukan beberapa hal penting. Jadi bambu itu ketika masih muda, masih hijau, itu kita buat rapih, kokoh, ya kan? Tetapi seiring waktu, si bambu itu mulai kering dan si dombanya, kambingnya juga bergerak sehingga terjadi pergeseran, coplok, ya kan? Si dasar-dasarnya. Apa yang terjadi? Si kambing itu terperosok. Kalau kambing Jawa, dia akan berteriak. Tapi kalau domba, dia udah terperosok, dia diem. Maka sering kita temukan pagi-pagi ada kambing domba di pojok diem gitu. Ternyata terperosok. Maka kita angkat, kita urut-urut lagi. Bayangkan, setiap hari kita jadi khawatir dengan keadaan ini. Jadi bahan dari bambu tidak kita rekomendasikan, maka sekarang kita ganti dari kayu. Ini dari kayu, sebagian dari kayu kelapa ya, cukup kuat. Sudah dicat dengan anti rayap juga. Nah, kemudian poin kedua, kandang yang baik adalah sirkulasi udaranya. Nah, coba kita lihat di sini, aliran udaranya berjalan baik. Sehingga diharapkan kandang ini nyaman sehingga sirkulasi udara paru-paru ternak kita juga sehat. Kita yang di sini juga nyaman, ya kan? Nah, sehingga kita akan betah di sini, sehat. Jadi sirkulasi udara penting. Nah, yang ketiga yang lebih penting juga adalah jarak dari tanah ke alas ini. Nah, ini jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Sengaja kita buat tinggi. Supaya apa? Supaya nanti ketika kohe dan urin kambingnya jatuh ke bawah, kita bisa tampung. Nanti kita buat penampungnya, sehingga nanti
kita saring, urinnya masuk ke satu wadah sendiri, si kotoran masuk ke wadah tersendiri, sehingga bisa kita buatkan pupuk organiknya. Nah, termasuk juga jarak antar ini, kiri dan kanan ini. Nah, dengan jarak yang seperti ini, kita nyaman, ergonomis. Nah, karena kita akan lama di dalam kandang ini, apalagi ternak-ternak kita. Jadi 3 poin itu teman-teman. Yang pertama, gunakan bahan yang kuat, kokoh. Yang kedua, sirkulasi udaranya baik. Dan yang ketiga, jarak ke bawahnya cukup tinggi, sehingga amonia tidak sampai merusak pernapasan ternak. Itu teman-teman, pelajaran buat kita semua. Semoga bermanfaat. Pam pam pam, markidang. Mari kita bangun kandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.